Kita patut bersyukur karena penyertaan Tuhan yang hebat selama 25 tahun dalam pelayanan Desa Terpadu ini. Kita tidak ragu-ragu lagi, amin. Terbukti betul dari waktu pertama mulai sampai hari ini di tahun yang ke-25 kita melihat perkembangan yang sangat luar biasa. Tapi ada satu hal saudara yang kurang dari kita. Dan hari ini kita ingin belajar betul-betul untuk yang kurang, yang istilahnya itu suasana roh yang awal itu ada. Itu makin hari itu saya merasa itu makin kurang di antara kita. Maaf, saya tidak menuduh 1-2 orang, tapi ini harus kita kembalikan. Nah, coba ya saya ungkapkan satu kata ini yang ada di awal-awal. Kalau saudara setuju, katakan setuju. Kalau tidak, saudara katakan tidak. Yang kurang, yang hilang dari kita adalah suasana kekeluargaan. Jawab iya atau tidak. Ini yang hilang, saudara. Sehingga hubungan kita, maaf dalam tanda kutip saya berkata, ini hubungan formalitas organisasi. Jawab iya atau tidak. Nah, kalau kita merasakan ini, maka kita sudah salah besar di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu siapa di antara saudara yang suka tenis, ya. Kalau entah tidak suka tenis, saya itu nggak suka tenis karena barang itu coba kalau saya lihat orang main tenis pertandingan internasional, cuma cetok kan kiri kanan tujuan duduk kan capek ngelihatnya itu. Betul nggak? Nggak ada serunya begitu loh. Bukan tenis meja. Tenis di lapangan kan orang duduk kan lihat kiri kanan bolanya begini. Saya itu kalau ada orang nonton itu, kamu nggak pusing kapan begini terus itu kan nonton. Nah, tapi yang terakhir yang menang itu Rafael Nadal. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya itu tertarik untuk mengikuti dia. Nah, yang saya kaget itu yang menggemparkan dunia internasional tentang kemenangan Rafael Nadal yang terakhir ini. Dia termasuk yang termuda, baru 20-an tahun umurnya. Ternyata dunia menulis kemenangan Rafael Nadal yang terakhir ini beda dengan kemenangan semua pemain tenis yang ada di dunia. Kenapa beda? Karena kemenangan Rafael Nadal yang terakhir ini itu karena dukungan keluarga yang kompak sekali. Nah, di situ diulas bahwa ketika dunia sedang kehilangan yang nama keluarga, maka kemenangan Rafael Nadal jadi itu membangkitkan kembali semangat hidup di dunia ini. Ketika teknologi makin canggih, ketika kemajuan zaman makin hebat, orang hidup makin mudah karena akses komunikasi, jarak jadi pendek dan semuanya itu. Ternyata kekeluargaan itu hilang di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, waktu saya melihat kemenangan Rafael Nadal karena dukungan keluarga. Keluarga itu nggak cuma papa mamanya, kakak adiknya, tapi om-om dan tante-tantenya dari pihak mama dan papanya Rafael ini kompak semuanya. Nah, pelatihnya dia itu omnya sendiri sejak Rafael umur 4 tahun. Nah, yang luar biasa dikatakan di situ yang saya diskusikan banyak dengan teman-teman yang tahu itu. Saya suruh baca tentang dia, cari. Nah, yang paling hebat adalah walaupun om ini adik dari mamanya atau papanya, mama yang kok tidak salah, omnya ini yang membuat dia jadi juara karena pelatihnya sejak umur 4 tahun. Tapi dia tidak pernah mau menerima uang kemenangannya ini 1 sen pun dari hasil kemenangan. Padahal dia punya hak karena dia pelatih. Nah, di situ kita menemukan salah satu bentuk ciri kekeluargaan adalah tidak diukur dengan nilai uang. Catat itu baik-baik. Kalau masalah keluarga lalu dinilai dengan uang, berarti bukan keluarga lagi. Pasti itu orang lain. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Keluarga. Ayo, hubungan kita yang sudah hilang selama ini karena hubungan organisasi saja. Biarlah keluarga itu nyata di antara kita. Nah, saudara, saya meneliti. Disebut keluarga, ciri nomor 1
Apa ya? Hakikat nomor satu, inti dari keluarga yang pertama. Catat itu baik-baik. Mengampuni. Iya atau tidak? Mengampuni. Kalau kita dalam keluarga sudah sulit untuk saling mengampuni, maka keluarga itu pasti berantakan. Nah, kalau saya sudah sampaikan ini, lalu ayo kita simpulkan. Saudara pernah kagum tidak kalau kita lihat Alkitab? Alkitab ini buku keluarga. Iya atau tidak? Dalam hal apa kita melihat Alkitab ini buku keluarga? Ada 3. Nanti kita akan lihat. Siapa bisa sebut satu? Kenapa Alkitab ini buku keluarga? Ayo, salah nggak usah takut. Jawabnya salah, nggak dihukum kok di sini. Alkitab ini buku tentang keluarga, saudara. Ayo, siapa bisa jawab? Apa? Menceritakan kisah dan kejadian dalam keluarga. Bukan, itu nggak kuat. Silsilah, iya, itu sebetulnya nomor 2. Yang nomor 1 adalah darah Yesus. Betul enggak? Disebut keluarga kan karena ada hubungan darah. Bayangkan, tidak ada agama di dunia ini, enggak ada. Selain Yesus Kristus Tuhan kita yang menyatakan aku beri darah. Nah, kalau semua kita ini satu darah, ya satu keluarga, bukan? Apalagi di dalam surat-surat Paulus kita melihat kitab Efesus contohnya. Semua nama di dunia ini berasal dari Bapa yang satu itu. Kitab Efesus menulis kita ini keluarga, bukan orang asing, bukan pendatang, keluarga. Untuk apa saja. Baru yang kedua itu silsilah. Itu nomor 2. Buku ini buku tentang silsilah. Nah, yang nomor 3 itu Lukas 15. Kata pulang. Saudara, tidak ada kitab suci agama apapun di dunia ini yang bicara tentang kata pulang. Tidak ada. Saudara, kata pulang itu sangat universal. Sangat universal. Maka itu maaf, jangan tersinggung saya bicara ini. Ya, tapi tolong. Karena kita semua para pemimpin di daerah-daerah. Ciri atau tanda bahwa di semua pelayanan pesat di masing-masing wilayah itu kekeluargaan masih ada adalah begini. Suruh orang-orang lain, bukan saudara dan bukan saya, suruh orang lain tanya. Kalau anggota tim kita yang ada di daerah-daerah dan harus ke ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten, di mana sebagai pemimpin sekretariat pesat itu ada, tanya, suruh orang lain tanya. Kalau kamu misalnya mau pulang ke kampungmu dan harus lewat ibu kota, kalau kamu pulang ke sekretariat, saya nggak tahu istilah apa di masing-masing, itu ada rasa ingin pulang atau tidak, atau ada rasa segan atau takut atau tidak. Maaf, ngerti nggak pertanyaan saya ini, saudara? Nah, kalau anggota tim kita harus lewat ibu kota, entah itu ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten, dan mereka masih rasa takut, segan, nggak enak, atau lebih enak nginep di tempat yang lain, maaf, berarti kita seorang pemimpin organisasi, bukan kepala keluarga untuk anggota tim kita. Coba ya, harus jujur. Nah, kalau sampai ada di antara kita di wilayah-wilayah pelayanan kita ini, rumah kita ditakuti untuk dikunjungi anggota tim, bahkan untuk nginap saja, segan, maaf. Saya tidak nuduh satu persatu, saya bicara secara umum. Berarti ada yang kurang dalam hidup kita. Coba kita berubah mulai hari ini. Saya selalu menggunakan Markus 2 sebagai inti keluarga itu. Coba saudara buka Markus 2. Mulai ayat 1, 2, dan seterusnya. Ditulis di situ, Yesus ada di rumah. Nah, kalau kita meneliti kata Yesus ada di rumah, coba bedakan. Apa bedanya dengan ditulis Yesus ada di sebuah rumah? Apa bedanya?
Nah, saya dulu pikir itu salah terjemahan bahasa Indonesia. Yesus ada di rumah. Oke, saya tanya dulu. Apa bedanya seseorang ada di rumah dan seseorang ada di sebuah rumah? Oke, kita nggak usah ngomong Yesus dulu di ayat itu. Apa bedanya di rumah dan di sebuah rumah? Ayo cepat. Kalau di rumah, rumah sendiri. Betul. Kalau di sebuah rumah, ya di rumah orang lain. Nah, menurut saudara, Yesus pernah kontrak rumah atau beli rumah atau sewa rumah? Coba jawab, pernah tidak? Tidak. Nah, maka itu saya pikir itu salah terjemahan. Saya cari terjemahan yang lain, ternyata sama. Semua pakai kata Yesus ada di rumah. Karena saudara, saya merasa betul, kalau kita yang terpanggil dalam pelayanan desa terpadu kehilangan keluarga ini, maka percuma tahun ke-26, ke-27, 30 percuma. Kita akhirnya hanya sebuah organisasi Kristen di negara ini. Dan dunia kehilangan ini. Oke, saya lanjutkan Markus 2. Ternyata semua terjemahan menunjuk Yesus tidak ada di sebuah rumah. Dia memang ada di rumah. Aneh, padahal dia tidak pernah beli rumah. Dia nggak pernah kontrak rumah atau sewa rumah. Ringkasnya Roh Kudus menjelaskan kepada saya. Siapa rumahnya? Siapa rumahnya? Kita. Jadi dia nggak perlu rumah fisik. Artinya kalau kita ini rumahnya dan dimanapun kita tinggal, walaupun itu di taksi. Saya bawa 5 anak saya di sini. 4 atau 5 sih kalian lupa apa? Satunya mana? Ada di mana? Oke ya, ini. Nah, tanya, saudara, saya mau ceritakan salah satu Timothy itu. Pernah kami naik taksi, ya. Lalu ya saya bicara biasa. Terus tim taksi, sopir taksi ngomong apa waktu itu? Ya, melihat keakraban itu sudah. Sopir taksi bisa merasakan. Nah, buat saya ketika sopir taksi itu menceritakan itu, wah, mesra sekali, akrab sekali hubungan bapak dengan anak. Kalau semua orang tua di dunia seperti itu, nggak ada anak bermasalah, sopir taksi bisa ngomong seperti itu. Akhirnya saya diskusi, coba Pak, buat saya itu biasa. Dalam hal apa bapak bisa menilai kami bapak dengan anak akrab seperti itu? Dia nyebutkan 3 hal. 1, cara bapak tadi nyuruh dia masuk. Oh ya, dia perhatiin. Yang kedua, waktu bapak bicara dengan dia. Bisa begitu akrab. Nah, yang ketiga, saudara, ini hal yang ajaib. Begitu bapak dan anak bapak masuk, suasananya beda. Nah, di situ saya percaya Tuhan itu luar biasa. Satu kali lagi, saya lagi cukur, istri saya nunggu di situ. Nah, terus masuk 2 anak kami. Satu masih Islam, marga Tanjung dari Sumatera. Nah, satu Timothy ini. Nah, waktu saya lagi dicukur, mereka 2 itu dekat. Lagi cerita untuk belanja sesuatu. Udah, akhirnya mereka pergi. Nah, begitu mereka pergi, ini tukang cukurnya bilang, Pak, bagaimana cara Bapak didik anak-anak itu bisa akrab dan tidak takut ketemu Bapak? Saya senyum. Pak, jangan kaget ya, itu bukan anak kandung. Bapak bohongin. Saya panggil Cik Luis. Lus, coba ke sini. Cerita pada tukang cukur ini. Kami nggak punya anak kandung, Pak. Bahkan Cik Luis cerita, yang satu tuh Islam, Pak. Kan Bapak lihat, kami Tionghoa. Masa yang satu hitam gini, yang satu kelihatan Tionghoa. Saudara, dari peristiwa cukur itu, tukang cukurnya ngalami jaman Tuhan yang luar biasa. Dia bilang, betapa indahnya kalau semua keluarga itu seperti itu. Dia heran melihat keakraban itu. Dan untung istri saya ada di situ, sehingga dia bisa menceritakan. Sehingga tukang cukur ini bisa dengar. Saudara, adakah Yesus yang tinggal di rumahnya ini terbawa kemanapun kita pergi, sehingga di taksi, di tempat cukur, waktu itu di mana tim cukur apa lupa?
Central Park di Jakarta, mall besar. Jadi kehangatan keluarga itu dicari oleh semua orang, dibutuhkan oleh semua orang. Apa yang kita pelajari di Markus 2? Catat baik-baik. Ciri yang ada, rumah itu penuh sesak. Sampai di depan pintu pun orang gak bisa masuk. Nah, Markus 2 saya jadikan patokan sejak pesat belum berdiri. Ya, sejak pesat belum berdiri. Sampai pesat itu berdiri sampai sekarang saya masih pakai prinsip itu. Hanya sedikit di antara kita yang tahu sejarah Jalan Gatot Subroto nomor 150 Ungaran. Hanya sedikit di antara kita. Waktu itu Taman Getsemani baru mulai dirintis. Nah, Gatot Subroto nomor 150 Ungaran itu tempat tinggal almarhum Pak Samuel Elkanah. Anak mereka masih satu waktu itu, baru Joel saja. Tapi rumah itu luar biasa. Disebut body house. Karena Om Damaris dan Sam Five yang mempengaruhi Pak Samuel untuk membuat rumah seperti itu. Mau jam berapa saja. Jam 1 subuh, jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 12 siang, jam berapa saja. Rumah itu terbuka, saudara. Saya kalau naik bis malam turun dari Surabaya tahun 80-an itu, pesat belum ada, sudah jam berapa aja terbuka. Karena bis mesti tibanya subuh. Selalu ada tempat, selalu ada makanan di situ. Nah, saya menggunakan Markus 2 itu sebagai tolok ukur, apalagi keluarga hamba Tuhan. Dengarkan prinsip saya. Kalau ada hamba Tuhan sehebat apapun pelayanannya, tapi rumahnya sepi, orang takut datang bertamu, berarti dia bukan hamba Tuhan. Yesus nggak ada di situ. Pokoknya kalau Yesus ada, rumah itu pasti ramai. Ayo jujur, saudara. Maka itu saya marah kepada pendeta-pendeta yang rumahnya pakai satpam. Itu bukan pendeta, hamba Tuhan kok rumahnya pakai satpam. Kalau ada hamba Tuhan rumahnya pakai satpam, dosanya 4 kali lipat. Itu nggak tahu nerakanya sebelah mana itu kalau sampai 4 kali lipat gitu. Dosa yang pertama, dia menghina malaikat. Loh, betul tidak? Siapa lebih sakti, satpam atau malaikat? Dosa nomor 2, kalau ada tamu datang ke rumah itu berarti tamu tersortir. Kalau yang datang naik becak harus tanya dulu ke bosnya, boleh masuk atau tidak. Kalau datangnya pakai Mercedes, pintu buka sendiri. Jawab ya atau tidak kira-kira, ayo. Betul tidak? Dosa nomor 3, kalau sampai rumah pendeta ada satpamnya, berarti kekayaannya banyak di situ. Maka itu perlu dijaga. Tuhan Yesus berkata, hai orang kaya, jual hartamu dan bagi pada orang miskin. Ya, dosa nomor 4, bukan nomor 4, keempat. Dia bukan hamba Tuhan, dia pasti selebritis. Maka itu rumahnya dijaga. Nah, gara-gara prinsip ini saya nggak diundang ke gereja-gereja yang pendetanya kaya-kaya, karena mereka marah kepada saya. Apalagi sejak Pak Gondo nyetak buku saya Intrik dalam Gereja, diteleponi kiri kanan oleh pendeta, mereka pada marah. Termasuk terakhir, saya ini sebetulnya 14 Juli ini khotbah di gereja besar di Surabaya. Nah, waktu saya diundang sejak bulan Mei yang lalu, saya pasti nggak boleh khotbah di situ. Coba kamu tanya dulu, boleh kok, boleh begitu. Saya sudah bilang, coba tanya dulu. Nah, ini bagian yang ngatur hamba Tuhan. Ternyata saudara, tanggal 1 Juli lalu saya dibatalkan gara-gara baca buku Intrik dalam Gereja yang terbitannya anti offset. Kenapa? Enggak. Nah, saudara, jangan jawabnya pintar. Dia bilang, oh ini yang salah penerbitnya. Nah, saudara, tapi itu sikap hati saya. Ayo, saya tanya jujur, saudara setuju nggak apa yang saya katakan ini? Kalau dia hamba Tuhan, titelnya hamba, tapi kelakuannya bos, apa-apaan itu? Betul tidak? Ini yang kita harus hancurkan dalam gereja.
Apalagi hari-hari ini, saudara. Saya tidak tahu, sering mengikuti berita internet ya. Berapa banyak sekarang gereja-gereja Amerika pendetanya pada berjatuhan karena uang. Yang terakhir kasus di Singapura. Nah, ada satu pengusaha yang saya kenal baik, masuk koran Singapura juga. Dia pengusaha di Indonesia. Loh, kok bisa dia nyangkut? Nah, ternyata ada bisnis dengan pengusaha ini. Perusahaannya besar di Bekasi, di Cibitung situ. Berapa kali saya doa di situ. Saya nggak tahu juga, ya. Jadi uang yang untuk membesarkan perusahaan dia di Cibitung, itu uang dari Singapura. Jelas di Straits Times disebut namanya, perusahaannya. Saya bilang, gawat yang kau begini. Nah, di sini kita melihat, ternyata money laundering, pencucian uang di dalam keagamaan itu paling besar. Mengerikan sekali. Maka itu hati-hati. Saya berkata kepada mereka, ingat loh, satu-satunya kelompok manusia yang Yesus Tuhan katakan susah masuk surga, itu siapa? Nah, bukan pembunuh, bukan pezina, bukan pemerkosa yang susah masuk surga. Orang kaya Yesus katakan susah masuk surga. Jadi kalau ada pendeta ngajari jemaatnya kaya, itu ngajari masuk neraka semua kalau masuk surga. Berarti saudara bangun. Maka itu jangan pernah ingin kaya, katakan amin. Susah masuk surga. Jadi banyak yang Yesus Tuhan katakan gereja tidak lakukan. Oke, saya kembali ke Markus 2. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Tapi jawab dalam hati. Kalau kita pimpinan-pimpinan pesat di wilayah-wilayah dan rumah kita sepi terus, anggota tim kita takut untuk mampir, berarti gak ada Yesus di dalam hidup saudara dan gak ada Yesus di rumah saudara. Intinya Markus 2 itu tadi. Pokoknya kalau orang masih takut dan mikir-mikir masuk ke rumah kita, berarti kita bukan rumah hamba Tuhan. Gak ada kekeluargaan di situ. Nah, kata pulang, saudara, saya sudah diskusi dengan banyak psikolog. Ya, orang mau sakit seperti apapun juga, mau sakit jiwa, sakit apa, khususnya sakit jiwa, sembuh itu cuma satu. Kalau dia bisa berkata, aku mau pulang. Di dalam ilmu jiwa, kata aku pulang itu obat yang memulihkan semua orang di dunia ini. Coba kalau saya balik, apa yang saudara akan temukan dalam hidup seseorang kalau orang itu seumur hidupnya tidak pernah bisa berkata aku mau pulang? Arti dia hidupnya mengembara terus. Maka itu Lukas 15 itu luar biasa. Itu sebabnya kalau kita baca sejarah penginjilan, selama ini hanya ada 2 hamba Tuhan hebat. Satu John Sung, dia sudah meninggal. 2 Billy Graham, masih hidup, sudah 90-an umurnya sekarang. Mereka 2 setiap kali selesai penginjilan pasti nyanyi lagu pulang, pulang kamu. Dan itu menyembuhkan hati orang. Lukas 15 itu luar biasa. Aku mau pulang, aku mau pulang. Buatlah di mana saja kita tinggal, nggak cuma tim pesat, tetangga-tetangga kita yang belum Kristen pun merasa at home kalau mereka main ke rumah kita. Kok nggak amin? Buat semua orang bisa merasa at home. Maaf, ini cuma kesaksian. Kalau saudara mau telepon orangnya boleh. Rumah kami sering terima tamu. Pernah sekali dari Australia datang. Dia orang tua, dia sarjana, dia lulusan Jerman. Dia ingin lihat sesuatu di Nabire. Kalau datang ke rumah nginep, dia sudah 70-an umur. Nah, yang beritahu kami itu istrinya. Cuma 4 hari di Nabire. Ternyata dia berkata, sudah sekian puluh tahun saya tidak pernah merasa tidur nyenyak kecuali baru 4 hari ini di sini. Dia cerita ke istrinya cerita ke kami. Lalu berapa bulan kemudian datang dari Australia lagi. Nah, orang ini ternyata dia punya sakit susah tidur, insomnia. 4 hari juga ada di rumah kami, bangunnya kesiangan terus. Padahal harusnya dia jet lag, ngalami beda jam. Nah, suaminya yang cerita,
Saya sangat terganggu dengan istri saya karena dia susah tidur. Tapi kenapa di sini cuma berapa aja dia bisa tidurnya nyenyak sekali? Bulan Maret yang lalu, seperti saudara tahu pelayanan Nabi masuk ke SCTV. Nah, krunya SCTV datang dan itu nginap di rumah kami. Mereka ini Islam semua. Mereka beri komentar yang sama. Ada apa rumah di sini? Nyaman sekali. Islam yang ngomong, saudara. Maaf ya, bukan saya membesarkan ini, tapi saya hidup sesuai firman Tuhan itu. Saya ulangi lagi. Semua tempat yang saudara pakai, entah itu kontrak, entah itu sewa, entah itu beli. Nomor satu, anggota tim kita rasa at home gak di rumah saudara. Jujur, saudara jangan takut dikritik. Kalau mereka rasa nggak betah, ya pasti, oh kita orang Asia, kok kita tanya langsung ya jawabannya pasti betul nggak? Suruh orang lain tanya. Ini yang kita harus kembalikan sehingga orang berdosa pun berdatang kepada kita. Oke, saya mau buktikan begini. Yesus itu menghadirkan surga ke dunia sebagai rumah. Oke, saya percaya semua kita sangat setuju. Kalau saudara ditanya orang, menurut saudara, dari seluruh Alkitab Kejadian sampai Wahyu, kalau ada orang ingin tanya, tolong saya tunjukkan satu ayat saja, dan itu mewakili seluruh Alkitab. Saudara nyebut ayat mana? Ayo, kok saudara ragu-ragu? Nyebut ayat mana? Merupakan seluruh jawaban kondisi isi Alkitab. Masa nggak tahu gini, penginjil kok nggak tahu? Satu ayat saja di Alkitab. Terlalu kalau sampai kita nggak tahu itu terlalu betul. Yang merupakan inti, esensinya, dan itulah Alkitab. Mengapa Papa buat itu semuanya? Satu ayat itu, ayat mana? Gak usah takut, salah pun nggak dihukum. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 itu inti, betul tidak? Pernahkah kita sadar? Kalau kita hanya menyatakan Yohanes 3:16 saja, utuh begitu, dunia ngerti nggak? Loh, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia berikan anaknya. Anak yang mana, kawin sama siapa Tuhan? Betul tidak? Nah, ayat itu sulit dimengerti. Puji Tuhan. Lukas 15 adalah satu-satunya pasal di seluruh Alkitab yang paling tepat menjelaskan Yohanes 3:16. Betul tidak? Kalau tidak ada Lukas 15, maka bukti kasih Bapa itu omong kosong. Mana buktinya? Nah, Lukas 15 itu buktinya, yang menjabarkan semuanya itu. Ada 3 yang hilang, masih ingat? Semuanya happy ending. Bahkan satu-satunya pasal di Alkitab yang menuliskan kepada dunia bila mana dan kapan seluruh isi surga bersorak-sorak, itu cuma ada di 3 ayat di Lukas 15. Betul? Kapan itu? Kalau ada orang berdosa pulang. Kata pulang jangan lupa, pulang. Ini yang kita harus kembalikan, saudara. Maaf, saya berikan yang kedua. Ya, yang kedua, maaf, tapi jangan tersinggung dan jangan marah. Semua kita yang sudah punya anak akan tahu. Tadi saya SMS seseorang, kemarin kami dari Nusa Kambangan. Nah, salah satu tim itu baru anaknya baru 1,5 tahun, anak pertama. Nah, saya tuh punya kebiasaan menanyakan ini. Tiba tadi pagi juga subuh, ya mereka naik mobil, kami naik kereta api. Terus saya tanya begini, apa reaksi anakmu ketika kamu pulang tadi pagi setelah kamu tinggal 3 hari? Dia kaget dengan pertanyaan saya. Dia bilang, kenapa kok Bapak nggak tanya yang lain? Kenapa Bapak tanya pertanyaan itu? Karena buat dia, saudara, selama dia punya anak itu dan sering pergi, nggak pernah ada orang tanya masalah itu. Akhirnya kami disusul lewat SMS tadi gara-gara pertanyaan itu. Nah, saya tidak merasa pertanyaan itu hal yang wow gitu. Tapi buat dia itu wow. Akhirnya saya ngomong, ini kebiasaan saya.
Kalau ada ayah pergi jauh, berapa hari nggak pulang, saya mau tanya anaknya bagaimana. Akhirnya dia telepon saya dan dia nangis. Nangis dia bilang, yang bapak tanyakan, saya nggak pernah ngalami dengan bapak kandung saya. Saya tiba hampir jam 3 subuh. Tapi begitu dengar saya datang, anak itu bisa kebangun. Terus saya bilang, sampaikan ini kepada dunia. Ayah yang benar adalah dinantikan oleh anak-anaknya. Katakan amin. Nah, maaf ya, ini yang kedua saya mau pakai. Kalau saudara pemimpin dan punya hati Bapa di surga, apakah tim saudara sangat menantikan kalau saudara itu pulang? Ngerti pertanyaan ini? Jujur saudara, bagaimana keakraban kita dengan tim kita? Apakah mereka merindukan kita sebagai ayah dan ibunya dalam pelayanan itu? Atau mereka cuma lihat kita pemimpin wilayah? Kalau saudara cuma dilihat sebagai pemimpin wilayah saja, ayo tema ini, understanding the seasons. Buat saya, season itu tujuan bahasa Indonesia musim. Orang tepat itu adalah musim. Buat saya musim yang hilang dari kita adalah kekeluargaan ini. Ayo kita kembalikan. Hubungan kita, lagi sekali, organisasi penting untuk negara hukum. Tapi dalam hubungan kontak, jangan pakai organisasi. Pakailah kita sebagai saudara dengan satu bapak yang sama. Dan di dalam hidup kita ada satu darah yang sama mengalir, yaitu darah Yesus. Oke, saya lanjut. Lukas 15 tidak akan terjadi, tidak akan ditulis kalau tidak ada dua peristiwa. Coba buka Lukas 15. Peristiwa pertama di ayat 1, peristiwa kedua di ayat 2. Lihat ya. Lukas 15. Ya. Ayat. Kata kunci, catat ya. Kata kunci di ayat 1 ada di kata biasanya. Temu? Apa kata lain biasanya? Biasa. Coba, kata lain apa biasa? Sering. Selalu. Nah, itu dia. Siapa yang sering dan selalu mendengar Yesus ngomong? Baca baik-baik. Siapa dan siapa? Para pemungut cukai dan orang berdosa. Mari kita ingat di zaman itu. Dua kelompok ini, ketiga lepra seharusnya ya, tapi nggak disebut di situ karena Yesus tahu diri. Yang lain pasti nggak mau kumpul orang lepra untuk makan. Tapi tiga kelompok ini, ya, mereka boleh ikut ibadah nggak di bait suci? Coba jawab, mereka bisa ikut ibadah nggak di bait suci? Dari jauh mau usir. Nah, seperti itu gereja zaman sekarang. Orang berdosa nggak bisa masuk ke kebaktian. Karena zaman sekarang sudah banyak ahli Taurat dan orang-orang Farisi lagi dalam gereja. Nah, ketika mereka biasanya mendengar Yesus, maka itu saudara, Lukas 15 saya selalu jadi ukuran. Maka itu banyak pendeta nggak suka kalau saya ngomong masalah ini. Hamba Tuhan yang benar dan gereja yang benar, cuma satu tandanya, bukan gedungnya pakai AC atau tidak, sewa atau kontrak, dinding kayu atau batu atau apa, tidak. Hamba Tuhan yang benar dan gereja yang benar adalah orang-orang berdosa tidak pernah takut datang ke dia. Katakan amin. Maka itu selama kita tinggal di wilayah-wilayah pelayanan pesat, bagaimana dengan preman-preman, pengedar-pengedar, orang-orang jahat di sekitar kita, takut gak mereka ke rumah kita? Ini yang nomor 2. Kalau tadi anggota tim, takut tidak. Yang nomor 2, tetangga-tetangga kita takut tidak ke rumah kita. Ini penting saudara. Karena ini gereja yang benar. Nah, kondisinya muncul ayat 2. Coba lihat ayat 2. Mereka siapa? Mereka siapa itu? Farisi dan ahli Taurat. Ngapain? Bersungut-sungut. Kenapa bersungut-sungut? Coba baca. Nah, karena mereka lihat Yesus terima orang berdosa makan bareng lagi. Kata makan itu luar biasa. Saya bersyukur Tuhan beri saya istri Cik Louis yang luar biasa. Ini berapa kali terakhirin banyak tamu ke rumah kami. Mereka heran.
Loh kalian nggak pakai pembantu? Enggak. Ini ada satu pengusaha asuransi dari Jakarta, dari Prudential, minggu yang lalu. Ya, hari Kamis yang lalu saya meninggalkan Nabire. Nah, Rabunya itu nginap pengusaha dari Jakarta. Dia kaget masuk rumah. Wih, bersih sekali rumah ini. Loh kalian nggak pakai pembantu? Tidak. Jadi Cik Lus itu belanja sendiri, masak sendiri, cuci pakaian, setrika sendiri. Tapi di rumah kami ada tim, anak-anak ada yang tinggal. Nah kami semua saling, Cik Lus juga nyapu, ngepel, saling bersihkan. Nah kenapa saya ceritakan ini, Zah? Cik Lus selalu masak itu lebih, tiap hari itu pasti lebih dari jumlah kami yang tinggal di rumah. Kenapa? Karena dia membiasakan diri, pasti ada orang yang mau makan jam berapa saja. Saya bersyukur punya istri sehebat itu. Maka itu anggota tim kami memberi rumah kami itu Bethlehem namanya. Karena banyak roti di situ. Dan anggota tim kalau tiba-tiba di asrama, mereka pulang malam kehabisan, nggak ada makanan, mereka pasti ke rumah kami. Dan pasti ada makanan. Dan itu orang-orang kagum. Dia nggak pernah merasa direpoti. Anak-anak asrama juga kalau mereka sudah bosan makan asrama, langsung ke rumah. Mami minta makan, ada makanan apa? Ambil aja sendiri. Lihat, saudara, jujur tanyakan pada diri kita, rumah kita sepi atau rame? Dan siapa yang sering datang ke rumah? Gara-gara mereka bersungut-sungut, ngedumel istilahnya, ngerundel bahasa Jawa, ngomong sendiri dalam hati, siapa dia? Masa nggak tahu itu orang-orang itu siapa? Maka kisah Lukas 15 itu terjadi. Pulang. Kita semua tahu bahwa dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris ada dua kata untuk rumah, a house dan a home. Kita semua tahu. Nah ternyata tidak semua house itu home. Tidak semua. Betul tidak? Home itu tidak bisa dibuat dengan uang. House bisa dibuat dengan uang. Mau model apa? Kontraktornya siapa? Materialnya apa? Tapi a home itu bisa diciptakan oleh dua orang yang namanya suami istri. Keharmonisan kita itu yang menciptakan surga atau neraka dalam hubungan ini. Saya tanya dulu ini ya, tiba-tiba terpikir ini. Siapa yang pernah mengamati? Kalau saudara masuk ke rumah orang, entah datang pertama kali atau sudah kenal, ya saya beri ekstrimnya aja. Rumah itu besar, mewah, kelihatan dari lantainya, dari masuk pagernya, dinding apa itu, tembok pagernya, besi pagernya, pintu depannya, wah ini jelas orang kaya. Tapi begitu saudara masuk, lihat perabotan-perabotan yang mahal, tapi suasananya nggak enak. Oke, ekstrimnya ini. Satu kali saudara masuk ke rumah orang, sederhana sekali, kalau nggak bilang jelek ya, lantainya masih semen zaman dulu, nggak pakai keramik atau lantai keramik begini. Meja kursinya pun aduh sudah lama-lama semua. Sudah lihat dinding rumahnya, tirai-tirainya lama. Tapi masuk itu kok enak sekali suasananya. Pernah nggak membedakan itu? Loh, saya tanya dulu ini, pernah tidak? Nah, saya mau tunjukkan rahasia. Hal-hal seperti itu Roh Kudus selalu menolong saya untuk menemukan ayatnya itu di mana. Mengapa ada rumah yang bisa beda suasananya? Kenapa bisa beda? Bahkan saya percaya saudara pernah masuk rumah yang sering dipakai persekutuan, pakai kebaktian, tapi nggak enak juga suasananya. Ya toh? Nah kenapa bisa begitu? Oke, kita buka, nyimpang sedikit ya, tapi nggak apa-apa, bisa jadi masukan. Ulangan 32, menarik sekali ini saudara. Waktu Roh Kudus ajarkan ini kepada saya cerita kepada istri saya, wah, dia bilang betul juga ini. Ya, Ulangan 32. Lihat baik-baik. Ayat 1 dan 2. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara. Geli nggak kalau saudara baca ayat ini? Langit masa punya kuping, suruh pasang telinga. Ngerti pertanyaannya? Ini logika anak-anak untuk kita mengerti firman Tuhan. Ya. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataan menetes laksana embun,
Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Apa yang kita mau pelajari dari ayat ini? Ternyata alam semesta dan benda-benda yang ada di sekitar kita itu menyerap apa saja yang kita bicarakan. Dan ini ayatnya, menyerap. Langit bisa menyerap pembicaraan Musa. Bumi bisa mendengarkan ucapan mulutnya. Nah, Roh Kudus menunjukkan kepada saya, dinding-dinding rumah kita, perabot-perabot rumah kita, tirai-tirai rumah kita, lantai semuanya itu menyerap habis apa yang kita bicarakan setiap hari di rumah. Berarti kalau seorang masuk ke sebuah rumah yang walaupun mewah tapi suasananya nggak enak, berarti suami istri di rumah itu nggak ada kata-kata yang penuh berkat. Kemarahan mungkin, kejengkelan, maki, ngumpat, suasana nggak enak. Karena semua yang ada di rumah itu mendengar perkataan. Kalau hubungan kita harmonis, perkataan firman yang kita keluarkan, suasana rumah itu berubah. Atmosfer itu berubah. Maka itu penting sekali kita meneliti hubungan kita suami istri. Saya lari sedikit. Coba buka Ibrani 13 ayat yang keempat. Nah, ini untuk kita suami istri sekarang. Karena a home itu mulainya di tempat tidur kita, saudara. Bukan di ruang tamu. Ya, suami istri ya, jujur. A home itu mulainya di tempat tidur kita. Bahkan segala sesuatu yang kita mau buat baik maupun jahat, ternyata mulainya di tempat tidur. Udah? Saya dapat rahasia itu bulan Juli tahun 87. Saya kaget waktu Tuhan bicara itu. Tempat tidur. Nah, satu-satunya pemerintahan di seluruh alam semesta ini yang membuat sensus tempat tidur ternyata cuma pemerintahan surga. Di dunia ini nggak ada pemerintah negara mana, kerajaan mana yang sensus tempat tidur penduduknya itu pasti pemerintah nganggur. Betul tidak, saudara? Tapi surga buat sensus tempat tidur kita. Kenapa? Maaf ya, kalian anak-anak yang belum ngerti nggak usah dengerin kalimat ini. Yang sudah gede-gede dengar. Jujur, sependeta-pendetanya seorang pendeta ini loh, ngerti kata-kata itu? Kalau kita dua nggak beres di tempat tidur, dalam hal apa saja, apalagi masalah hubungan suami istri, jujur, kita keluar kamar bawaannya apa? Ayo, kayak nggak pernah aja. Lu cepat jawab, ayo kita harus ngaku. Nah itu BT, betul. Padahal BT itu bahasa Papua itu tales, saudara. Oke, dengarkan baik-baik. BT itu kok tales keladi. Loh, Pak Gondo tanyanya lain. Pak Gondo belum jadi anak muda ini. Iya ya, pokoknya cemberut lah begitu. Mudedek hatinya gitu loh. Nah, saudara dengar. Walaupun kita ini hamba Tuhan pendeta, urusan tempat tidur masih urusan manusia itu. Katakan amin. Kalau kita dua nggak beres keluar kamar, itu anak lagi main, santai lagi liburan. Minggir! Loh, anak bingung suruh kemana minggirnya? Salah apa kami? Nah itu dia. Betul? Kalau nggak ada anak, anjing lagi tidur tendang. Loh, anjing bingung. Salah apa aku ditendang? Ternyata di situnya nggak beres. Ayo jujur suami istri. Loh betul atau tidak? Maka itu tempat tidur itu harus kita jaga. Sampai surga minta jaga tempat tidurmu. Nah ayat itu Roh Kudus bilang gini kepada saya. Value atau kata value, nilai rumah tangga kita itu bukan berapa harga rumah yang kita tempati, berapa deposito kita masih simpan. Tidak. Nilai dari pernikahan dan rumah tangga kita, saudara, adalah apa diskusi kita berdua sebelum kita tidur di tempat tidur itu. Catat itu baik. Saya ambil contoh yang paling jelek aja. Keluarga yang mata duitan, satu sudah rebah, satu baru mau duduk
Saya saldo kenapa kurang? Nah itu dia. Duit aja diomongin itu. Sambil bilang, sudah duit jangan ngomong besok lagi. Besok baru melek belum berdoa. Awas kamu belanja banyak-banyak hari ini ya. Duit lagi. Nah, kalau kita bicaranya duit terus di tempat tidur kita, berarti kita keluarga mata duit. Nilai rumah tangga kita diskusi apa di situ? Ayo coba ingat-ingat 2 minggu terakhir ini. Awas kalau ada yang jawab, oh aman-aman kami sepi. Wah nggak beres kalau sepi di situ. Ada apa ini kalau sepi? Ayo. Alasannya habis, ngomong pendek ribut, ngomong panjang ribut, gak usah ngomong sudah. Nah, itu dia. Tempat tidur kita tidak boleh sepi. Tidak boleh bisik-bisik juga. Ada siapa di situ? Bisik-bisik Pak Kondo. Pak Kondo bilang bisik-bisik nggak boleh. Suami istri kok ngomong bisik-bisik. Saudara serius. Lemah lembut. Maka itu nilainya di tempat tidur itu. Sudahlah, beritahukan kepada semua. Saya ngajar tentang ayat itu ke banyak kelompok. Mau dia CEO satu perusahaan, mau dia karyawan, mau dia kelompok apa saja. Saya selalu bicara dulu tempat tidur bagaimana, beres atau tidak. Sehebat-hebatnya seorang manajer, kalau tempat tidur sering nggak beres, saudara, maka celaka betul rumah tangga. Dan keluar dari kamar itu nggak konsentrasi, disitulah perselingkuhan terjadi. Maka itu kita harus melihat keluarga itu segala-galanya buat Tuhan. Hubungan kita berdua di tempat tidur membuat anak-anak kita betah. Kalau kita di tempat tidur sudah nggak enak suasananya, mau sepura-pura apa kita di luar rumah, tetap terbawa nggak suasana nggak enak itu. Orang yang ada di sekitar kita akan merasa nggak beres ini. Kira-kira ya atau tidak? Contoh aja kalau kita lagi kumpul satu keluarga dan ada sesuatu, walaupun kita tertawa rame, ada nggak rasa yang beda? Nah itu dia. Ternyata orang lain pun bisa melihat rumah tangga kita seperti kita lihat rumah tangga orang lain. Maka itu bereskan di tempat tidur. Hadirkan surga di tempat tidur kita dulu. Kalau surga hadir di tempat tidur kita, maka kita keluar kamar surga akan terbawa. Anak-anak kita akan terpengaruh. Dan semua orang yang datang hari itu ke rumah kita akan terpengaruh. Surga itu ada. Jadi surga akan bersuka cita kalau kita bawa satu orang berdosa pulang. Itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Maka itu dalam hidup ini biar Yesus Tuhan dinyatakan. Hari Kamis terakhir Juni itu tanggal berapa ya? Kamis. Ya tanggal berapa? Saya bersyukur dikasih kesempatan. Saya baptis 5 orang Islam sudah. Yang 1 bukan penginjilan saya, yang 4 itu hasil penginjilan saya. Luar biasa. Dan saya nggak pernah ngomong soal ini tanggal berapa? 28. Dan sungguh Tuhan bekerja luar biasa. Hari itu juga salah seorang anak yang kami kuliahkan, dia lulus doktornya di IPB, sidang tertutup. Nanti hari Senin tanggal 9 ini akan sidang terbuka dan saya harus hadir untuk karena dia itu anak yatim piatu, tunggal lagi. Dia disertasinya dia menjadi orang Indonesia pertama yang meneliti karbon di laut. Kalau saudara ngikuti berita tentang protokol Kyoto, lalu gara-gara protokol Kyoto itu maka PBB membayar kepada negara-negara termasuk Indonesia yang mampu mengurangi emisi karbon di udara supaya pemanasan global berkurang. Nah, ternyata anak kami ini namanya Maksi Parengkuan, dia menjadi orang pertama di Indonesia yang meneliti karbon di laut. Dan itu membuat Kementerian Kelautan terbuka. Dia langsung diangkat oleh Kementerian Kelautan untuk jadi tenaga ahli kepemimpinnya buat meneliti karbon. Karena sekarang ini pembuangan sampah, limbah semuanya meningkatkan karbon dan itu mengurangi populasi ikan, mengurangi banyak hal-hal yang merugikan di laut. Dan saya bersyukur untuk anak itu. Nah hari itu dia dilantik, maka saya baptis 4 orang ini. 1 orang ini hasil dari Solusi, ya, dari Depok. Ada 1 janda dengan 3 anak Muslim. Melihat acara Solusi karena CBN kerjasama dengan kami, lalu CBN telepon, Pak Daniel, ada 1 keluarga
Saya bilang, oke, bawa aja ke Papua. Saya bayari. 3 anaknya sekolah di sekolah pesat di Nabire gratis. Nah sekarang ibunya sudah jadi tim masak di asrama. Nah anak nomor 2 ini minta dibaptis 28 Juni kemarin. Kami nggak ngomong soal Tuhan, nggak ngomong soal apa. Yang kedua, ada 1 anak dari daerah Jawa Tengah. Bapak ibu masih hidup, tapi mereka sangat miskin. Nggak ada yang kenal tentang keluarga itu. Lalu anaknya yang nomor bapak siapa dititipkan, perempuan ini. Ya udah sekolah aja sekolah kami. Saya bayari berangkat, saya sekolahkan sampai hari ini. Nah, pertama kali dia mutut ke gereja, saya bilang, kamu nggak bilang aja ibumu, nggak usah, biar aja nanti. Toh saya juga mau kenal. Akhirnya setelah berpasak dengan kami, Tuhan jamah dia baptis. Yang kedua, itu anak jalanan, teman anak kami Timothy. Dia kontak lewat Facebook, saya bilang panggil dia. Saudara, terus akhirnya pas istri saya di Jakarta, saya nggak ada di Jakarta, istri saya telepon, kamu dapat dari mana anak itu? Kenapa? Dekilnya dan baunya minta ampun. Lo bisa anak jalanan, dia gak suruh ganti baju. Langsung kami bawa ke Nabire. Baru bulan Mei yang lalu, saudara. Nah, akhirnya dia minta dibaptis. Yang keempat, nah, ada pendeta di Tulungagung 4 tahun lebih yang lalu. Dia telepon saya. Sampai hari ini saya tuh gak pernah ketemu pendeta itu. Dia bilang ada tetangga saya pengen jadi bidan. Nah, waktu saya doa kursus gerakan untuk saya sekolahkan. Akhirnya saya sekolahkan dia. Bidan lulus S1 di Jogja. Ya udah karena janjinya selesai harus ke Nabire. Nah, berangkatlah dia ke Nabire. Nah, waktu dia tiba di Nabire saya gak ada di rumah. Lalu yang di rumah telepon, papi tahu gak dia muslim? Wah, ngaco. Bukan. Baru sholat dia tadi ini. Saya nggak tahu kalau dia muslim. Terus saya tanya istri saya, lu tanyain dia. Iya, ternyata dia muslim. Lah kok saya nggak tahu kalau dia muslim? Karena yang kenalin pendeta. Nah itu kalau saya tuh nyokolang orang, saya nggak pernah tanya dia itu siapa. Dia itu baru tiba bulan Mei, saudara, langsung diterima di rumah sakit umum daerah Nabire. Langsung untuk apa itu didaftarkan ke PNS. Dia senang sekali. Nah saya nggak pernah ngomong Yesus, nggak pernah ngomong agama. Kerjalah kamu dengan baik. Sekarang jadi tim kesehatan kami. Nah 28 itu dia dengar ada baptisan, dia minta. Bisa ngerti maksud ini? Ayo semua jadikan anggota keluarga kita, bukan orang lain lagi. Karena Yesus itu akan nampak dalam kehidupan kita. Saya terus akan melakukan penginjilan itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi suasana rumah kita tergantung bagaimana perkataan kita tiap hari. Kalau toh kita masih jengkel suami istri, suasana hati yang jengkel itu pun akan nempel di dinding-dinding dan semua perabot-perabot rumah kita. Itu sebabnya saudara, buatlah rumah kita adalah rumah Yesus. Ingat, Yesus ada di rumah. Bagian terakhir, Wahyu 21 ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Ini yang dinantikan oleh dunia. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan jadi Tuhan mereka. Coba, ayo cepat-cepatan. Keluarkan satu kalimat yang merupakan inti dari ayat ini. Kalimat yang mana? Ayo cepat, kalimat yang mana? Ya, betul sekali. Diam di bumi. Saya menyimpulkan ayat ini bunyinya demikian. Ternyata papa kita yang di surga itu enggak betah dan enggak kerasan kelamaan di surga. Dia ingin cepat-cepat pindah ke dunia ini. Katakan amin. Sadar enggak? Waktu Roh Kudus bicara tentang keluarga dan tentang rumah, ayat ini hidup. Lihatlah. Apa kata lain kemah? Rumah. Rumah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan inilah kalimat kunci. Ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Saya lupa, satu terjemahan bahasa Inggris saya pernah baca, ada kata berdomisili. Kalau ada kata domisili berarti papa ingin pindah, bukan? Karena domisili itu dalam bahasa Yunani artinya kamu tinggal di mana, rumahmu itu di mana.
Nah, kalau kita lihat ayat ini, maka betul yang tadi dikatakan Pak Sutopo, karena intinya doa Bapa kami. Itu konsep. Tapi saya tanya ayat tadi. Tapi betul, Sutopo. Doa Bapa kami, masih ingat ada 3 permintaan di situ. Apa permintaan pertama Yesus ajarkan? Datanglah kerajaan. Artinya apa datanglah kerajaanmu? Pindahkan surga ke bumi. Nah, kalimat ketiga itu salah terjemahan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, itu salah. Seharusnya sehingga bumi jadi seperti surga. Itu kalimat yang tepat. Saudara dan saya adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini yang dipercaya untuk segera mendatangkan surga ke bumi. Dan saudara dan saya adalah satu-satunya kelompok manusia yang dipercaya Papa. Hanya kita yang mampu memindahkan Papa dari surga ke dunia. Katakan. Maka itu kalau bicara keluarga, maaf, bukan merendahkan, tapi itu Alkitab. Kalau bicara keluarga, pasti cari mana bapak keluarganya. Betul enggak? Bukan ibu rumah tangganya, tidak, bapaknya. Tolong baca satu ayat ini dulu sebelum saya uraikan ayat 3. Yohanes 14 ayat 8. Coba saudara lihat ayat itu. Dan inilah yang dibutuhkan dunia. Dan inilah yang dialami oleh Rafael Nadal, petenis yang hebat, masih muda sekali, karena hubungan keluarga sangat erat. Cepat baca salah seorang, Yohanes 14 ayat 8. Ayo cepatan, siapa aja? Ya. Satu kali saya diminta untuk bicara, dia anak muda, tentang narkoba. Mau pembicara ada 4. Saya dapat bagian terakhir. Ternyata mereka bilang bagian terakhir ini kunci. Wah, yang lain pakai teori ini, teori itu semuanya. Saya cuma ngomong ayat ini, tapi saya nggak ngomong ayatnya. Saya tanya begini, kenapa ada perzinahan? Kenapa ada perjudian? Kenapa ada kemabukan? Kenapa ada perselingkuhan? Kenapa ada narkoba? Kenapa ada perampokan? Dan sejenisnya. Ternyata dalam filosofi kehidupan itu ditemukan satu sebab. Orang yang tidak pernah merasa cukup hidupnya, dia selalu cari yang lain untuk menambahi. Betul tidak, sih? Nah, saya tantang mereka, bahkan tantang semua orang di dunia. Jangan ragu-ragu. Yohanes 14 ayat 8 adalah satu-satunya tulisan. Dengar. Yohanes 14 ayat 8 adalah satu-satunya tulisan di semua buku yang ada di dunia. Saudara, kira-kira sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada abad yang ke-16 yang lalu sampai hari ini, diperkirakan sudah ada lebih dari 5 juta judul buku. Andi saja berapa buku yang dicetak, Pak Gondo? Kira-kira aja. Dua-dua, umum dan rohani. Ayo, rohani berapa, umum berapa? Umum 16 ribu. Bayangkan, rohani 8,5. Itu satu penerbit 16.000 buku umum, 8.500 buku rohani. Mungkin sudah lebih. Saya data ini dapat tahun 2004 yang lalu. Bayangkan, di antara 5 juta lebih judul buku di dunia, saudara, hanya satu buku yang menuliskan kapan seorang itu bisa berkata cukup dalam hidupnya. Bukan karena dia kaya, punya ini, punya itu. Kalau Papa itu ditunjukkan, maka orang itu akan berkata cukup. Dahsyat sekali ayat. Jadi saya bicara di kelompok narkoba itu, percuma kita nutup pabriknya, percuma kita nambahi polisi untuk rahasia. Kalau bapak-bapak di rumah nggak dipulihkan, narkoba tetap jadi pencarian anak-anak muda karena nggak puas. Maka itu saya minta para pimpinan wilayah pesan. Mungkin ada di antara saudara masa kecil saudara nggak bahagia karena saudara nggak punya ayah mungkin. Tapi jadilah bapak dan mama untuk semua anggota tim dan orang-orang di tempat ini. Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Maaf, jangan saudara mikir macam-macam. Jangan berkata, ya itu kan koden. Jangan berkata begitu. Di Jakarta kami tinggal di suatu keluarga namanya keluarga Mak Manli. Enggak sewa. Kami sudah tahun 2004 kami tinggal di situ. Jadi berapa tahun? 8 tahun. Enggak sewa. Kami punya satu kamar di situ. Jadi kalau kami berkata pulang ke Jakarta pasti ke rumah itu di daerah Greenfield. Nah, keluarga itu juga menyediakan sebuah pavilion sebelah. Itu anak-anak kami yang kuliah di Jakarta tinggal di situ. Nah, yang heran saudara,
Semua satpam di rumah itu sampai Cilus tuh pertama kali tuh tertawa, dari mana itu orang-orang manggil saya itu papi semua, satpam itu. Dan mereka tuh begitu dekat. Itu kalau ada orang kiriman paket, kiriman surat, kiriman apa saja, pasti aman. Begitu dengar nama dan oh itu papi, kasih saja, nanti saya masukkan. Karena saya sering ditelepon, Pak, kami gak sempat ketemu orang satpam yang belum, gak apa-apa, pasti aman, saya bilang begitu. Saudara, bukan cuma orang Kristen yang butuh Bapak itu, dunia ini butuh Bapak itu. Katakan amin, saudara. Mereka itu gak segan cerita tentang keluarganya, tentang anaknya kepada saya, mereka gak segan. Mereka itu heran sesibuk-sibuknya saya. Begitu saya turun dari mobil atau dari taksi, saya berikan kesempatan sedikit, saya cuma tanya kabarmu gimana. Itu kan satpam ganti-ganti terus. Jadi dari pintu masuk mana saja di kompleks perumahan Greenfield itu, kalau mereka bilang tamunya Pak Daniel, langsung suruh masuk, gak pakai tanya macam-macam. Mereka sangat percaya. Sampai orang-orang tamu-tamu itu heran, kamu kok terkenal sekali satpam itu? Bukan saya terkenal, mereka mengenali saya nggak kenal. Suruh tanya namanya juga siapa, banyak begitu. Tiap berapa jam ganti, mana saya tahu. Nah, tapi saya juga punya hati. Saya selalu tanya, sudah makan belum? Sudah makan? Itu pertanyaan saya. Makan itu nomor 1. Kalau belum saya kasih uang makan sana. Bukan saya membiasakan, tidak. Jadi ketika Filipus menjerit, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu bagi kami, maka itu sudah cukup. Nah, sekarang 2 hal ini saudara gali. Kata pulang dan kata cukup. Saya sudah ngajar di kelompok apa saja, termasuk kelompok pengajian ibu-ibu, termasuk kelompok apa saja lah. Saya pernah diundang pertemuan para lawyer. Saya kaget waktu masuk itu. Wih, keren-keren. Saya pikir cuma pertemuan biasa. Wah, mereka diskusi. Udahlah. Di perusahaan-perusahaan, terakhir ini Batik Keris terus sering manggil saya untuk bicara di karyawan mereka. Saya cuma bicara kata pulang, kata cukup. Orang itu terbuka. Orang nggak pernah berkata cukup, nggak jadi pencuri dimanapun dia kerja. Betul nggak? Nah, kata cukup itu diuraikan. Banyak seorang puas, kenyang, utuh, lengkap, tenang. Wah, semuanya. Kata cukup itu luar biasa. Kenapa ada koruptor? Karena merasa nggak cukup hidupnya. Jadi kata cukup dan kata pulang itu kebutuhan semua manusia di dunia. Katakan amin. Kata pulang dan kata cukup. Nah, 2 kata itu adanya di Alkitab. Berarti hanya saudara dan saya yang mampu menunjukkan itu kepada dunia. Betul? Bukan orang lain. Ayo buat semua orang bisa berkata pulang. Pulang. Ayo. Kenapa Tuhan suruh saya beli banyak rumah? Karena saya ingin di banyak tempat orang bisa berkata pulang. Kata pulang itu sakti, saudara. Buat orang itu sehat hidupnya, bahagia, tenang karena pulang. Jadi 25 tahun pelayanan Desa Terpadu. Ayo kita kembalikan keluarga surga itu ada di dunia lagi. Amin. Keluarga surga ada di dunia. Tuhan memberkati kita semua. Kita patut bersyukur karena penyertaan Tuhan yang hebat selama 25 tahun dalam pelayanan Desa Terpadu ini. Kita tidak ragu-ragu lagi, amin. Terbukti betul dari waktu pertama mulai sampai hari ini di tahun yang ke-25 kita melihat perkembangan yang sangat luar biasa. Tapi ada satu hal saudara yang kurang dari kita. Dan hari ini kita ingin belajar betul-betul untuk yang kurang, yang istilahnya itu suasana roh yang awal itu ada. Itu makin hari itu saya merasa itu makin kurang di antara kita. Maaf, saya tidak menuduh 1-2 orang, tapi ini harus kita kembalikan. Nah, coba ya saya ungkapkan satu kata ini yang ada di awal-awal. Kalau saudara setuju, katakan setuju. Kalau tidak, saudara katakan